Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ratnasari, NPM 1961 20 10 93. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Suwajiran menjelaskan bahwa dalam menjaga kelangsungan hidupnya, manusia berusaha memanfaatkan sumber daya alam yang ada disertai pengelolaan yang baik. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Dari berbagai daya yang ada seperti di atas, dapat dibedakan menjadi 3 daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan atau binaan. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia maupun sumber daya alam merupakan unsur dari lingkungan hidup. Sumber daya manusia merupakan tenaga yang sangat potensial untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Terlebih, manusia dikaruniai cipta, rasa, dan kerasa yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, manusia menjadi faktor yang sangat fundamental dalam rangka membudidayakan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhannya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Menurut Zamrohni, kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia sendiri. Misalnya, adanya urbanisasi, peningkatan daya hidup, perubahan teknologi, maupun disebabkan oleh masyarakat awam sendiri. Kerusakan sumber daya alam yang disebabkan oleh masyarakat awam dapat terjadi karena 2 hal, yakni ketidaktahuan mereka dalam mengelola sumber daya alam atau karena desakan hidup yang mereka alami. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi sumber daya alam agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari. Maka pelaksanaan pembinaan sumber daya alam diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dendasurono Prawiratmojo menjelaskan bahwa pendekatan monolitik ialah pendekatan yang didasarkan pada pemikiran bahwa setiap mata pelajaran merupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan tertentu dalam suatu kesatuan. Sistem pendekatan ini dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu pertama, membangun disiplin yang dinamakan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, yang kedudukannya dalam kurikulum sama dengan mata pelajaran lainnya. Kedua, membangun suatu paket pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup yang merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sedangkan pendekatan integratif ialah memadukan atau menyatukan materi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam materi bidang studi atau mata pelajaran yang relevan. Pada jalur pendidikan non-formal, ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauannya sangat luas, di antaranya seperti keluarga, melalui kegiatan yang ada di dalam masyarakat, atau melalui media komunikasi. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan materi tentang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungannya. Penduduk sebagai sumber daya manusia diharapkan dapat menjadi modal besar bagi pembangunan. Pada kenyataannya ternyata masih menghadapi berbagai masalah, baik ditinjau dari sudut pola penyebaran, mobilitas, laju pertambahan jumlah atau kualitas manusia sebagai komponen lingkungan. Berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, seolah-olah manusia merupakan spesies yang paling dominan dan berkuasa. Padahal kenyataannya secara biologis tidaklah demikian. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila tidak ada tumbuhan. Demikian pula sebaliknya, tidak ada hewan-hewan, baik hewan reptil maupun hewan besar. Sesungguhnya manusia yang memerlukan kehadiran mereka, bukan sebaliknya. Jika melihat kenyataan tersebut, maka secara biologis manusia memiliki kependudukan yang lemah. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan laju pertambahan yang tinggi akan menyebabkan tekanan ekosistem semakin bertambah. Apabila tekanan jumlah penduduk beserta semua aktivitas sudah melampaui nilai ambang batas daya dukung ekosistem, maka bencana besar yang bisa berakibat fatal akan segera muncul. Bentuk hubungan manusia dengan lingkungan. Pada garis besarnya, terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi yang bersifat positif dan bersifat negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungannya, dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Perubahan-perubahan yang berilmu dan berakhlak baik karenanya orang-orang yang demikianlah yang tahu kriteria dalam serta bagaimana cara melakukannya. Berkebalikannya dengan interaksi yang bersifat positif. Manusia yang berinteraksi bersifat negatif terhadap lingkungannya adalah apabila perubahan-perubahan yang diperbuatnya, baik fisik, biotik, maupun sosiokultural, melebihi nilai ambang batas daya dukung lingkungannya, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Berbagai bentuk hubungannya antara manusia dengan lingkungan akan dicerminkan oleh pola sikap atau perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.